Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Veronica Agustina Darida dengan NIM 20106111020. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari studi lapangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 15 November 2023. Adapun studi lapangan yang saya lakukan ini yaitu dengan menonton sidang kasus tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 548 pidana khusus PN Jakarta Selatan. Dan hasil dari studi lapangan ini akan saya bahas satu persatu dalam video ini. Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai informasi perkara dari kasus yang disidangkan. Perkara ini merupakan perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 548 pidana khusus PN Jakarta Selatan dengan terdakwa yang bernama Saiful Haris berusia 26 tahun yang bekerja sebagai buruh. Dan majelis hakim dalam sidang ini terdiri dari hakim ketua yang bernama Abu Hanifah SHMH, hakim anggota 1 yang bernama Joni Kondolele SHMH, dengan hakim anggota 2 bernama Kamijon SHMH. Kemudian panitera penggantinya bernama Abdul Somad SHMH dengan jaksa penuntut umum bernama Fitani SHMH dan kuasa hukum dari terdakwa bernama Amodra Mahardika SH dengan saksi bernama Bribda Raffi Farhan Nugroho. Dari persidangan ini diperoleh juga informasi mengenai status penahanan terdakwa. Yang pertama, terdakwa ditahan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 8 Agustus 2023. Yang kedua, perpanjangan masa tahanan terdakwa oleh penuntut umum pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023. Yang selanjutnya, terdakwa juga ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan. Adapun persidangan narkotika ini tidak dilakukan secara e-court. Dan dakwaan atas perbuatan terdakwa ini terdapat 2 dakwaan. Yang pertama, dakwaan pertama yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan dakwaan yang kedua yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas kasus tersebut, adapun putusan yang dihasilkan yaitu yang pertama, menyatakan terdakwa secara sah dan terbukti meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Dan yang ketiga, menjatuhkan pidana denda sebanyak 1 miliar atau subsidiar pidana penjara selama 3 bulan. Ada beberapa alasan saya memilih kasus tindak pidana narkotika ini, yaitu yang pertama, narkotika termasuk dalam tindak pidana internasional. Tindak pidana narkotika ini merupakan bagian dari salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana dalam lingkup internasional. Dikatakan sebagai tindak pidana internasional karena tindak pidana ini tidak hanya dapat terjadi dalam satu lingkup atau nasional saja, melainkan dapat meluas ke berbagai negara-negara. Narkotika sebagai obat-obatan terlarang memiliki beragam jenis dan bentuk. Penyebaran obat terlarang ini dengan mudah dan cepat biasanya dilakukan dengan cara diselundupkan. Modus operandi sindikat perdagangan narkotika ini dengan mudah menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal. Lalu alasan yang kedua yaitu tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Penyebarluasan dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi. Bahkan terkadang ada beberapa orang di sekitar kita yang tanpa kita sadari merupakan pengguna narkotika. Begitu banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang banyak beredar di berita-berita dan di media sosial, seringkali kita tidak mengetahui bagaimana hukum di Indonesia diimplementasikan dalam menangani kasus tersebut. Sehingga melalui kasus narkotika yang disidangkan ini dapat membantu dan menambah wawasan kita mengenai ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tindak pidana narkotika. Kemudian alasan yang ketiga yaitu
Pengamatan dari sidang narkotika ini memiliki banyak manfaat atau kegunaan. Melalui sidang kasus narkotika ini, adapun manfaat yang saya peroleh yaitu seperti menimbulkan kehati-hatian pada diri saya saat berada di lingkungan sekitar, saya lebih selektif dalam berteman dan membentuk karakter diri saya menjadi pribadi yang anti narkoba dan lain sebagainya. Tahapan persidangan yang saya ikuti yaitu pembacaan putusan. Nah, tetapi sebelum mencapai putusan ini pasti ada beberapa tahapan sebelumnya. Yang pertama yaitu dakwaan, yang kedua eksepsi, yang ketiga tanggapan eksepsi, yang keempat putusan sela jika ada eksepsi, yang kelima ada pembuktian yang terdiri dari pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, yang keenam ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, yang ketujuh ada pleidoy, yang kedelapan ada replik, kesembilan duplik, dan yang kesepuluh yaitu mencapai putusan hakim. Nah, selanjutnya, adapun hal menarik yang saya ikuti dalam persidangan pembacaan putusan ini, yang pertama yaitu dari pembacaan putusan ini, saya dapat mengetahui penjelasan alur perkara secara rinci dari penjelasan singkat tentang tahap dakwaan, tuntutan, dan lainnya dalam penanganan tindak pidana narkotika ini. Yang kedua, dari hasil persidangan ini, saya juga mengetahui akhir dari perkara, yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Lesson learn yang saya dapatkan dari sidang ini yaitu, yang pertama, melalui sidang ini saya mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan terhadap terdakwa. Yang kedua, melalui sidang ini menambah wawasan dan pengetahuan saya sebagai seorang mahasiswa hukum mengenai bagaimana hukum di Indonesia yang mengatur tindak pidana narkotika ditegakkan atau diimplementasikan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Yang selanjutnya mengenai suasana persidangan. Keadaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat saya melakukan kunjungan dapat dikatakan cukup ramai oleh orang-orang yang pastinya memiliki berbagai kepentingan. Namun, persidangan yang dilangsungkan berlangsung dengan lancar pada setiap prosesnya dari awal hingga selesai. Penjelasan yang diberikan oleh para majelis hakim pun dapat diterima dengan jelas. Akan tetapi, mungkin suasananya sedikit kurang tenang karena adanya suara orang-orang yang menunggu dari luar ruang sidang yang terdengar hingga ke dalam ruang sidang. Sidang ini adalah sidang terbuka untuk umum, sehingga ruang sidangnya pun terbuka dan menyebabkan bersatunya suara-suara baik dari dalam ataupun dari luar ruang sidang. Tindak pidana narkotika merupakan kategori dari tindak pidana internasional yang saat ini telah menjadi permasalahan global karena telah terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Semakin meningkatnya perdagangan dan penyalahgunaan narkotika saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia, yang mana hal ini akan dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban hidup masyarakatnya. Selanjutnya, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana internasional karena modus operandi serikat-serikat pengedar narkotika ini dapat dengan mudah menembus perbatasan negara-negara di dunia melalui jaringan pengelolaan yang cermat dan teknologi yang canggih untuk dapat masuk ke dalam suatu negara. Tindak pidana narkotika ini dikategorikan sebagai tindak pidana internasional yaitu karena tindak pidana narkotika ini memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, locus delicti, yaitu tempat terjadinya tindak pidana narkotika ini lebih dari satu negara. Yang kedua, melibatkan negara lain yang menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahan serta pengawasan dalam melakukan tindak pidana narkotika. Yang ketiga, adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan ini dilakukan lebih dari satu negara. Yang keempat, berdampak serius pada negara lain. Dalam memberantas tindak pidana narkotika dalam lingkup internasional, beberapa negara telah melakukan konferensi penanggulangan hukum narkotika internasional atau yang dikenal dengan International Drug Enforcement Conference. Peraturan global perdagangan narkotika pada awalnya diatur dalam Nation Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Yang dimana Indonesia juga turut serta dalam menandatangani konvensi tersebut.
Seperti aspek-aspek tindak pidana narkotika yang disebutkan sebelumnya, salah satu aspeknya adalah melibatkan negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahan serta pengawasan. Akan aspek ini, terdapat kasus tindak pidana narkotika yang sempat menghebohkan masyarakat, yaitu mafia narkotika Freddy Pratama, yang dimana dalam melakukan aksinya, Freddy Pratama ini tidak hanya melakukan dalam satu negara saja, melainkan melibatkan jaringan-jaringan dalam beberapa negara. Hal ini diketahui dari peredaran narkotika yang terjadi di beberapa negara dalam satu pengoperasiannya Freddy Pratama. Sedangkan keberadaan Freddy Pratama ini sendiri tidak diketahui. Namun, aksi pengedaran narkotikanya meluas ke banyak negara. Selain Freddy Pratama, menurut laporan BNN pada tahun 2016 dicatat terdapat sebanyak 72 jaringan mafia narkotika yang berada di Indonesia. Adapun dasar hukum yang mengatur tindak pidana narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kasus yang disidangkan tersebut yakni dengan nomor perkara 548 Pitsus PN Jakarta Selatan, dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Meskipun tindak pidana narkotika sebagaimana kasus yang disidangkan tersebut tidak melampaui lintas negara atau dilakukan secara internasional, namun upaya perlindungan dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas penyalahgunaan dan perdagangan narkotika di Indonesia harus lebih diupayakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak negatif dari narkoba ini sangatlah berbahaya, yakni menimbulkan kerusakan pada fungsi otak, gangguan kesehatan fisik, rusaknya mental, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan dari politik kriminal atau kebijakan hukum pidana yang mencakup kebijakan penal, yakni penegakan hukum-hukum yang mengatur tindak pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, dan kebijakan non-penal, yaitu upaya preventif yang umumnya upaya ini diutamakan untuk dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan aksi pencegahan narkotika. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dari hasil studi lapangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menonton persidangan kasus tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 548 pidana khusus PN Jakarta Selatan. Apabila terdapat informasi yang salah atau kata-kata yang salah dalam ucapan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.